Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi usai arus mudik dan lebaran. Pemerintah dan Korlantas Polri serta stakeholder terkait mempersiapkan arus balik. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi 2 gelombang pada tanggal 24 Maret 2026 dan 29 Maret 2026. Pada puncak arus mudik kemarin ada 270 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta, meningkat lebih dari 4% dibandingkan tahun lalu. 30 hingga 40% menuju ke Jawa Barat, sementara 66% menuju ke Trans Jawa. Tingginya arus kendaraan inilah yang diantisipasi Korlantas Polri dalam arus balik yang diprediksi terjadi mulai 2 hari pasca Lebaran atau hari ini tanggal 23 Maret 2026. Untuk arus balik sudah kami siapkan juga. Jadi persentase traffic counting yang menuju ke Jawa Barat, yang menuju ke Trans Jawa, itu ke Trans Jawa kurang lebih 66%. Nanti akan kita kelola pada saat arus balik. Yang ke Jawa Barat itu 33%. Ya, alhamdulillah nanti yang dari Jawa Barat solusinya cukup strategis ya. Karena Japek 2 Selatan ini sudah kita lakukan uji coba. Tadi sudah kita lakukan uji coba. Nanti pada saat arus puncak nanti akan kita buka penuh dari Sadang sampai Setu. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan dan bagaimana strategi Korlantas Polri untuk menghadapi arus balik Lebaran, sudah bersama kami Kak Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, salam presisi. Siap. Bapak, bagaimana situasi terkini di 2 hari pasca Lebaran? Apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan apabila dibandingkan dengan kemarin? Volume arus lalu lintas setelah mudik Lebaran terjadi peningkatan di aglomerasi. Aglomerasi itu silaturahmi lokal. Contohnya mungkin di Solo Raya, Semarang Raya, Bogor, Bekasi, dan Jabodetabek, termasuk juga di Jogja. Ini memang cukup padat dan tempat-tempat wisata juga menjadi kunjungan utama. Oleh sebab itu, Korlantas Polri di samping mengelola tol dan arteri, demikian juga mengamankan jalur-jalur yang menuju ke tempat wisata, termasuk di tempat-tempat keramaian, mal dan sekitarnya. Konsep pengamanan ini sudah dikelola dengan baik dengan Satgas Operasi Ketupat, di mana Operasi Ketupat ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri dengan tagline mudik aman, keluarga bahagia. Oke, Pak Agus, untuk arus balik diprediksi akan mulai terjadi besok. Apa saja langkah antisipasi yang sudah disiapkan Korlantas Polri untuk puncak arus balik besok? Ketika kita mengetahui bahwa proyeksi kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta menuju ke Trans Jawa dan Sumatera itu 3,5 juta, di mana pada saat arus mudik tertinggi satu hari adalah 270 ribu, ini adalah arus puncak tertinggi sepanjang sejarah. Oleh sebab itu, efek daripada arus mudik, arus balik juga harus kita persiapkan secara optimal. Jadi tanggal 24 memang nanti diprediksikan atau kalkulasi dari traffic counting itu akan menjadi arus balik. Namun demikian hari ini kami akan mencoba untuk melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Jadi kami sudah akan melakukan mungkin nanti agak siang sambil melihat traffic counting yang ada di kilometer 414 dari Trans Jawa menuju ke Jakarta. Apabila sudah ada bangkitan arus, nanti kami akan buka one way lokal sepenggal di wilayah one way nasional dari kilometer 188 ke 70. Jadi kita akan beri akses yang dari Trans Jawa mempercepat ke arah Cikampek di kilometer 70. Sampai di kilometer 70, manakala ada bangkitan yang cukup tinggi, kami akan lakukan persiapan kontraflow. Kontraflow menuju dari kilometer 70 menuju ke 55 dan seterusnya. Nanti akan kita evaluasi apakah puncak arus sudah dimulai hari ini sore dan puncaknya besok, itu sudah kita persiapkan langkah-langkah manajemen rekayasa lalu lintas dan tentunya kolaborasi dengan stakeholder semuanya. Oke, kalau informasi untuk masyarakat, wilayah dan ruas tol mana saja Pak yang menjadi titik-titik krusial bagi mereka yang ingin balik lebih awal? Hampir semua tol termasuk arteri ini bagian daripada prioritas kita semuanya. Jadi tidak boleh kita kesampingkan.
ketika terjadi one way nasional, arteri pun akan menjadi perhatian. Jadi alih arus termasuk kontraflow di luar tol juga kita laksanakan. Tanggal 24 itu adalah arus puncak balik yang nanti akan di black out oleh Bapak Kapolri besok pukul 14.00. Oleh sebab itu kami justru menghimbau kepada masyarakat adanya work from anywhere, dari jangan numpuk di tanggal 24. Mungkin tanggal 25, 26, 27, toh apabila one way arus balik nasional di tanggal 24 itu padat, dan tanggal 25 akan kita perpanjang, akan kita lakukan one way lagi. Jadi ada one way tanggal 24, tanggal 25, sampai tanggal 26, manakala masih ada bangkitan arus, kita masih akan buka lagi. Oleh sebab itu, kami justru menyarankan kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang mudik, tidak harus berangkat di tanggal 24. Boleh di tanggal 26, 27, ada work from anywhere. Negara memberi leluasa untuk bisa memilih perjalanan supaya tidak terjadi penumpukan yang cukup padat. Karena belajar dari arus mudik yang cukup signifikan, tentunya arus balik harus kita atur dengan baik. Demikian, Mbak. Kami konfirmasi, berarti rencana saat ini flag off one way nasional besok di pukul 13 waktu Indonesia Barat, benar ya Pak? Rencana besok tanggal 24 jam 14.00 yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri dan beberapa menteri juga hadir. Oleh sebab itu hari ini pun kami juga akan menganalisa traffic counting-nya seperti apa, rasio volumenya seperti apa, apakah sudah ada bangkitan arus. Oleh sebab itu langkah yang harus kita persiapkan untuk menarik flow, kami akan membuka one way lokal sepenggal di wilayah one way nasional dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Apabila di malam hari nanti sudah ada bangkitan arus lagi, kami akan tarik lagi supaya memberi prioritas kendaraan yang datangnya dari Transjawa, baik dari Jawa Timur, Jogja, Solo, Semarang. Nah, nanti akan kita percepat menuju ke Jakarta. Ini langkah-langkah awal yang mungkin hari ini sudah kita lakukan eksekusi. Oke, artinya besok di pukul 14. Kemudian Pak Agus, kalau kita melihat di arus mudik yang menjadi masalah adalah banyaknya pemudik yang parkir secara liar, kemudian juga di bahu jalan, serta keluar masuk di rest area. Nah, bagaimana pemetaan petugas di lapangan untuk mengantisipasi puncak arus balik besok? Ada kejadian serupa yang kembali terjadi? Kami juga mohon dengan hormat, karena memang operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan, yang paling terpenting adalah keselamatan jiwa. Maka dari itu, fenomena tentang parkir di bahu jalan tol, istirahat di jalan tol tentunya tidak boleh terjadi. Namun masih banyak yang terjadi, apalagi pada saat puasa kemarin, pada saat mau buka puasa, mau sahur pada jam-jam tertentu, masih ada yang parkir di bahu jalan. Kami mengharapkan kepada pengguna jalan, mohon dengan hormat, dengan rendah hati, agar supaya bisa mengatur perjalanan dengan baik. Di mana harus istirahat, terus sampai di mana harus mungkin boleh keluar dari tol untuk sekedar relaksasi atau kuliner di jalan kabupaten. Habis itu bisa masuk lagi ke jalan tol. Sehingga tidak mengganggu perjalanan rekan-rekan kita yang mungkin pada saat itu nanti akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Maka dari itu Mbak, kami menyarankan agar tidak fokus di tanggal 24, one way nasional arah balik itu nanti akan kita perpanjang di tanggal 25. Akan kita perpanjang lagi tanggal 26 apabila lonjakan cukup tinggi. Sehingga bisa terurai adanya work from anywhere yang diberikan oleh negara. Ini bagian daripada untuk mengurai pada saat arus balik. Jadi manajemen rekayasa lalu lintas sudah siap, termasuk juga stakeholder semuanya. Dan kita juga berada di jalan. Kalau kemarin kita puasa semangat, sekarang sudah tidak puasa, lebih semangat lagi. Demikian, Mbak. Oke, seluruh persiapan sudah dilakukan oleh Korlantas Polri. Terakhir Pak Agus, imbauan bagi masyarakat yang mungkin masih bimbang nih untuk menentukan kira-kira mau balik ke Jakarta di tanggal berapa. Apa Pak? Tadi malam kami dapat arahan dari Bapak Kapolri agar bisa menghimbau kepada masyarakat agar tidak numpuk di tanggal 24. Kami menyarankan masyarakat untuk bisa berangkat di tanggal 25, tanggal 26, sehingga nanti tidak terjadi lonjakan penumpukan arus yang harus dikelola pada saat nanti masuk ke Jakarta.
Jadi monggo silakan berangkat mungkin tanggal 25 masih ada one way nasional arah balik. Tanggal 26 manakala masih ada lonjakan kami masih melakukan one way. Kami memprioritaskan saudara-saudara kita yang sekarang ada di Transjawa untuk masuk ke Jakarta. Sehingga yang dari Jawa Barat pun ada solusi. Di Jawa Barat ada tol fungsional Japek Selatan. Ini cukup banyak. Karena yang di Jawa Barat itu hampir 35% juga. Jadi yang dari Jawa Barat nanti silakan gunakan tol fungsional Japek 2 Selatan. Jadi masuknya di Sadang, nanti bisa keluar di Delta Mas, bisa keluar di Burangkeng, di Setu. Oleh sebab itu, yang tadinya crossing di kilometer 66 bisa kita alihkan ke Sadang. Yang dari Transjawa, pilihlah waktu yang tepat. Bisa tanggal 25, 26, kami masih melakukan one way nasional arah balik. Jadi tidak tertumpu di tanggal 24. Itu Pak, himbauan kami Pak. Baik, kita sama-sama berharap semoga perjalanan arus balik ini berjalan dengan lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada penumpukan kendaraan, dan semua bisa kembali ya ke Jakarta dengan selamat. Terima kasih Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.